Itu merupakan kebijakan yang kami harapkan dapat mendukung dan menciptakan video yang beredar anak-anak berantem, gurunya membiarkan, itu nanti mudah-mudahan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah program yang berkaitan dengan penguatan pendidikan melalui kompetensi guru. Jadi guru itu kan nanti harus ikut pelatihan. Selain tadi itu pelatihan bimbingan konseling nanti kita buka. Kemudian yang kedua adalah pelatihan yang kaitannya dengan pembelajaran mendalam atau deep learning, yang itu juga nanti akan diberlakukan dan mulai semester depan sudah bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang siap. Dalam pertemuan kami yang terakhir kemarin sudah ada 59.000 sekolah yang siap untuk menerapkan, dan pelatihan-pelatihan gurunya sudah dimulai. Mudah-mudahan di Aceh sudah ada, dan di Sabang sudah ada. Ikut belum Bu? Sudah, Ibu sudah ikut ya pembelajaran mendalam. Nah, itu pembelajaran mendalam ini bukan kurikulum tetapi pendekatan yang bisa diterapkan untuk baik K13 maupun kurikulum merdeka. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini mungkin terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nanti mempengaruhi penilaian kinerja. Jadi guru-guru itu nanti kan tidak perlu laporannya diunggah ya, cukup disampaikan kepada kepala sekolah, kepala sekolah mengunggah. Dan juga tadi Pak Sekda terkait dengan kewajiban guru untuk menjadi guru wali, kemudian menjadi pimpinan atau aktivis gerakan sosial juga bisa dihitung, sehingga nanti ada penghitungan-penghitungan yang sudah kami sepakati dengan BKN. Termasuk yang terkait dengan kebijakan untuk peningkatan guru adalah beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1. Kami alokasikan tahun ini untuk 12.000 guru. Nah, mudah-mudahan di Aceh khususnya di Sabang ini semuanya sudah D4, semuanya sudah S1. Nah, kalau yang belum nanti bisa mengikuti program untuk guru-guru dapat melanjutkan ke jenjang D4 atau S1 melalui sistem RPL, rekognisi pembelajaran lampau, di mana kalau yang sudah ada ijazah D2 itu nanti kita akui kreditnya, D3 juga diakui kreditnya, yang DO juga bisa diakui kreditnya. Mungkin sudah mulai tapi tidak lulus gitu. Angka kreditnya kan tetap bisa diakui, atau belum D2, D3 tetapi pengalaman mengajar sekian tahun juga bisa diakui dengan RPL itu. Program ini maksimal 2 tahun. Karena dalam data kami masih ada lebih dari 249 guru yang belum D4 atau S1. Kalau tidak menempuh D4 S1 tidak bisa mendapatkan sertifikasi, karena syaratnya harus dapat sertifikasi itu harus yang D4 atau S1. Apa yang non ASN itu kan 2 juta per bulan, yang ASN sesuai dengan gaji pokok yang juga transfer langsung ke rekening masing-masing guru. Nah, yang berkait dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran dari sisi sarana prasarana itu akan ada renovasi, revitalisasi untuk
10.440 sekolah seluruh Indonesia. Ini semua jenjang mulai dari SD sampai dengan SLTA, negeri maupun swasta, yang memang jumlah ini memang kalau dilihat masih sangat kurang, tapi ini adalah bagian dari tahap awal untuk kami memperbaiki sarana prasarana pembelajaran. Sistemnya swakelola, jadi dana ditransfer langsung ke masing-masing sekolah dan kemudian pelaksanaannya juga oleh masing-masing sekolah. Diharapkan dengan sistem seperti ini dapat menyerap tenaga kerja dan kemudian juga dapat menggerakkan ekonomi setempat karena produk atau barang-barang yang dipakai untuk kepentingan revitalisasi dan rehabilitasi ini berasal dari pasar atau berasal dari produk setempat. Kemudian yang masih berkaitan dengan sarana prasarana, insya Allah juga mulai bertahap nanti kami akan membangun atau menyediakan smart classroom, Mbak, kelas cerdas yang nanti kelas-kelas itu mendapatkan smart board itu yang sudah diuji Bapak Presiden waktu Hari Pendidikan Nasional di Bogor beberapa waktu yang lalu. Secara bertahap nanti akan kita berikan ke sekolah-sekolah yang pada waktunya mudah-mudahan bisa mencapai 300.000 sekian smartboard itu, yang dengan cara seperti itu kita harapkan kualitas pembelajaran meningkat dan tentu saja kualitas pendidikan juga menjadi semakin meningkat. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat bagi bapak-bapak, ibu guru, dan juga mungkin nanti juga koordinasi dengan bapak-bapak dari Dinas Pendidikan, juga dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Sekda serta seluruh jajaran untuk bagaimana agar program-program ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya akhiri, saya persilakan Pak Tatang, Pak Dirjen untuk menambahkan terkait dengan kebijakan pendidikan di vokasi di SMK. Dan juga SMK yang berbasis wilayah. Berbasis wilayah tentu untuk Aceh arahnya memang seperti halnya Kota Banda, di Kota Banda Aceh, pengembangan karakter hukum kita akan memperkuat untuk kolaborasi terkait pertanian di bidang nilai. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan program-program porsi untuk gaji guru itu tinggi, akhirnya banyak sekolah yang angkat guru-guru honorer yang itu kemudian menjadi beban negara yang cukup berat, sehingga dengan alokasi itu dimaksimalkan guru-guru yang sudah ada. Untuk swasta kan bisa alokasinya untuk itu 40%. Kemudian yang saya kira perlu saya tekankan adalah penguatan pendidikan karakter melalui kepanduan. Banyak sekali masukan supaya kepanduan ini diwajibkan dan nanti kepanduan itu menjadi bagian dari ekstrakurikuler wajib yang semua murid harus mengikuti. Ini untuk menanamkan nasionalisme, cinta tanah air dan juga kepemimpinan, dan supaya mereka bahagia karena kalau pramuka kan supaya awet muda katanya ikut pramuka Pak Sekda. Karena di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu. Kemudian di pramuka juga nggak ada bapak, nggak ada kakek, kan semuanya kakak. Jadi walaupun Pak Sekda ini senior dipanggilnya juga kakak. Jadi kita jadi muda itu. Jadi kalau mau awet muda, aktiflah di pramuka. Kira-kira begitu. Kemudian yang tadi mungkin saya perkuat yang disampaikan oleh Pak Tatang dan Pak Ari bahwa SMK ini kita arahkan untuk membuka program keahlian yang dekat dengan potensi daerah. Jadi kalau di Sabang tadi disampaikan potensi pariwisata, saya kira bagus kalau dikembangkan. Sudah ada mungkin ya prodi perhotelan kan. Nah, nanti diperkuat lagi misalnya dengan yang terkait dengan itu. Misalnya kalau orang ke Sabang itu apa sih yang bisa dibeli? Misalnya kerajinan atau apa yang khas Sabang atau apapun begitu, yang itu memang kita usahakan untuk dapat menjadi bagian dari program keahlian yang diajarkan di SMK-SMK. Kami memang punya kebijakan supaya selain tadi kaitannya dengan wirausaha, itu juga sinergi dengan kekuatan ekonomi setempat. Saya sering mengkritik kebijakan yang sekarang coba kita perbaiki, misalnya SMK di daerah perkebunan teh
jurusannya komputer jaringan. Dia sendiri tidak paham mengenai teh di situ. Bagaimana habitatnya, ciri khasnya, bagaimana mengolahnya, memasarkannya oke lah gitu ya. Seperti di Aceh ini saya kira kalau Sabang mempunyai potensi kopi, saya kira nanti SMK perkopian begitu. Kalau di sini bukan kopi ya, kupi ya Pak. Nah, perkupian itu juga bisa kita buka. Sehingga kita punya sekian banyak barista-barista yang handal dan itu di beberapa SMK itu bisa. Misalnya di Lampung itu ada SMK temannya Pak Malik Musa, SMK Muhammadiyah di Lampung itu yang produksi kopinya sudah sangat besar itu di Tumi Jajar, Pak. Tumi Jajar. Jadi selama ini kopi-kopi Lampung itu dipakai oleh Nescafe. Kopinya dari kita yang dapat keuntungan dan nama itu Nescafe. Seperti cerita itu Pak, telur mata sapi. Yang punya telur ayam, yang punya nama sapi. Nah kita nggak boleh jadi seperti ayam itu. Yang punya telur dia, yang punya nama sapinya gitu. Nah termasuk tadi Pak Tatang juga menyampaikan kemaritiman. Ini juga potensinya untuk dapat diserap di sektor industri juga sangat besar, tapi kita belum bisa, terutama nautika ya, terutama nautika. Nah maksud saya kalau ini nanti bisa disinergikan, dan yang saya kira menjadi kebijakan kami juga adalah kami sudah ada kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk SMK ini bisa praktek di BLK. Jadi kalau misalnya sekolahnya belum punya tempat praktek, untuk program keahlian tertentu prakteknya bisa di BLK dan mereka mendapatkan sertifikat sesuai dengan standar di BLK itu, sehingga lulus mereka itu dapat selain ijazah SMK juga sertifikat kerja sesuai dengan keterampilannya, sehingga peluang untuk bisa masuk ke dunia kerja itu bisa lebih terbuka. Termasuk satu lagi adalah SMK 4 tahun Pak. SMK 4 tahun yang itu nanti juga kita siapkan mereka untuk masuk dunia kerja baik di dalam maupun di luar negeri. Kami sudah ada MOU dengan Kementerian P2MI untuk penyiapan tenaga kerja ke beberapa negara yang memang sudah ada permintaan ke kita. Nah ini bisa lintas, artinya mereka di SMA X kemudian bisa pindah ke SMA Y yang di situ memang 4 tahun, dia hanya ikut di situ 1 tahun yang keempat saja. Atau sejak awal memang sudah ikut di SMA Y yang memang kita siapkan untuk program SMK 4 tahun. Nah ini jadi mungkin Ibu bisa dikembangkan SMK-nya, atau mungkin Pak Sekda walaupun ini secara administratif SMK di bawah pemerintah provinsi, saya kira juga bisa untuk inisiasi pengembangannya bisa juga didukung oleh pemerintah kota gitu. Ini dalam rangka ya memperkuat SMK dan juga dalam rangka menggerakkan ekonomi dan potensi daerah dengan SMK sebagai salah satu lokomotifnya atau salah satu senternya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kemudian mungkin satu lagi ya Pak, yang ini kebijakan baru. Mulai tahun ajaran 2025 ini akan ada namanya tes kemampuan akademik atau TKA. Dulu UN, nah sekarang kita ganti namanya dengan TKA, tes kemampuan akademik untuk kelas 12, kelas 9 dan kelas 6. Nah, kelas 12 itu nanti kita mulai laksanakan insya Allah November tahun ini. Kemudian untuk kelas 9 dan kelas 6 Maret tahun depan. Nah TKA ini tidak wajib. Jadi murid yang siap ikut dipersilahkan, yang tidak siap tidak apa-apa. Tapi dia juga tidak menjadi penentu kelulusan. Jadi penentu kelulusan itu tetap oleh masing-masing satuan pendidikan. Tetapi menjadi penentu banyak hal menyangkut kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Nanti penerimaan mahasiswa perguruan tinggi itu salah satunya adalah melihat TKA itu. Kemudian jalur prestasi di SPMB itu juga ke depan akan melihat TKA itu. Dan tentu saja
dengan TKA ini kita harapkan motivasi para murid untuk belajar itu menjadi lebih kuat. Yang selama ini terjadi kan, mohon maaf karena tidak ada tinggal kelas kan, semuanya naik terus begitu. Mau tidur nyenyak pun asalkan sampai terakhir juga lulus juga gitu. Walaupun tidur pada saya sampai terminal juga gitu. Nah ini kami harapkan dengan TKA ini dapat meningkatkan motivasi murid-murid kita untuk berprestasi dan belajar lebih giat lagi. Nah, karena itu kenapa kita tetapkan yang siap tidak wajib, karena ada kritik katanya kalau ikut tes itu anaknya jadi stres. Ada yang bilang malah itu melanggar HAM mewajibkan tes itu gitu. Nah, supaya tidak ada kritik, supaya kritik itu dapat kita jawab, ya sudah, yang siap silahkan ikut, yang tidak siap tidak apa-apa gitu. Nanti kalau sudah siap ikut dan masih stres ya salah sendiri kenapa ikut gitu. Artinya ya memang ini bagian dari mendorong motivasi untuk anak-anak kita bisa belajar lebih giat lagi. Nanti untuk yang SMA, yang kelas 12 termasuk SMK, itu yang membuat tesnya kami di tingkat pusat. Untuk SMP, tesnya yang membuat provinsi. Untuk SD, tesnya yang membuat kabupaten kota. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, maka muatan lokal dan juga akomodasi terhadap capaian pendidikan di tingkat lokal itu juga kita berikan ruang. Tentu saja, walaupun SMP itu yang membuat provinsi, tapi masih ada muatan nasionalnya. Masih ada muatan nasionalnya, begitu pula tingkat SD masih ada muatan nasionalnya. Supaya apa? Kalau murid-murid ini mutasi ke provinsi lain atau ke daerah lain, tetap saja ada capaian yang bisa diukur dari capaian nasional. Kira-kira begitu. Saya kira itu, Bapak, untuk informasinya. Oh, Pak Malik sudah melihat jam ya. Jam menunjukkan pukul ya. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Bapak Sekda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rombongan yang berhadir, juga Bapak Ibu semua para undangan. Mungkin sudah lebih 1 jam kita bersama Pak Menteri. Walaupun waktunya sangat singkat, tapi ruang yang diberikan Pak Menteri kepada kita cukup luas kami rasa pada kesempatan siang hari ini. Kemudian mungkin Pak Menteri sebentar lagi harus berlayar kembali ke Banda Aceh. Namun sebelumnya Pak Menteri juga akan singgah di SMK ya Pak ya. Singgah di SMK. Teman-teman di SMK bersama Kak Cabdin telah menyiapkan tempat di sana. Ada beberapa yang mungkin bisa dilihat oleh Pak Menteri secara langsung, yang telah mungkin dibuat di SMK Sabang. Pak Menteri dan seluruh rombongan yang kami muliakan, dari kemarin Pak Menteri berserta rombongan berada di Kota Sabang, tentu ada hal-hal positif dan ada hal-hal negatif yang Pak Menteri bersama keluarga, sama Ibu juga seluruh rombongan. Terhadap hal-hal positif yang Pak Menteri temukan di tempat kami, ini kami kira kami harap dengan sangat menjadi cerita dan bisa berbagi dengan yang lain. Kemudian jika ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal sifatnya negatif, mohon langsung disampaikan kepada kami. Kalaupun Pak Menteri harus menyeberang hari ini, tinggalkan di Pelabuhan Balohan. Mudah-mudahan kunjungan Pak Menteri kali ini memang kunjungan pertama, tapi kami sangat berharap ini bukan kunjungan yang terakhir, seperti Pak Menteri sampaikan tadi di awal. Atas segala kekurangan yang ada pada kami, ini bukan kami sengaja, ini mungkin karena kami selaku manusia biasa. Terima kasih atas kunjungannya Pak Menteri, juga atas kesempatan yang berikan seluas-luasnya kepada kami di sini. Mudah-mudahan Pak Menteri beserta Ibu dan seluruh rombongan selalu dalam lindungan Allah, dan kami juga yang ditinggal di sini tetap dalam keadaan sehat walafiat.
Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu kembali, bisa dalam ruang dan waktu yang berbeda, bisa juga dalam tempat yang sama tapi waktu yang berbeda. Terima kasih kepada semua, kepada Allah sama-sama kita berserah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.